Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan siap belajar ya. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa ini penting untuk memohon keberkahan dan kemudahan. Mari sama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang hadis Nabi yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Kita akan belajar bagaimana Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk terus mencari ilmu dan bagaimana ilmu menjadi kunci kesuksesan. Melalui pembelajaran ini, anak-anak sekalian akan memahami makna hadis, manfaat ilmu dalam kehidupan, dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Mari kita belajar dengan penuh semangat dan jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Selamat menyimak anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembahasan lebih dalam, mari kita renungkan sejenak. Tahukah kalian bahwa dalam Islam menuntut ilmu bukan hanya sekedar aktivitas belajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban, sebuah perintah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita simak hadis Rasulullah SAW yang sangat indah ini, yang dimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anak-anak sekalian, hadis yang baru kita baca mengandung pesan yang sangat penting. Rasulullah SAW menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti setiap kita tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan memahami ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan karena ilmu adalah jalan menuju keberhasilan. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, mengembangkan diri, membantu orang lain, serta menjaga keseimbangan kehidupan. Tentunya banyak ajaran Rasulullah SAW yang mendorong kita untuk mencintai dan menguasai ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu bukan hak, tetapi juga kewajiban yang harus kita jalani sebagai seorang muslim. Karena itu, anak-anak sekalian, mari kita tanamkan semangat belajar dalam diri kita. Ingat, belajar bukan hanya untuk mendapat nilai bagus di sekolah, tetapi juga untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW telah memberikan teladan dan kini giliran kita untuk meneruskan perjuangan ini.
Oke, anak-anak sekalian, kita masuk ke hadis yang kedua. Anak-anak sekalian, mari kita membaca atau melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga akan didapatkan. Dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong untuk selalu berbuat baik di jalannya. Ilmu juga menjadi ladang amal pahala yang menyebabkan seseorang mudah masuk ke dalam surganya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah salah satu cara yang bisa mendekatkan kita kepada surga. Mengapa demikian? Karena ilmu membantu kita memahami ajaran Islam, menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jalan menuntut ilmu tidak hanya berarti pergi ke sekolah atau membaca buku, tetapi juga mencangkup setiap usaha yang kita lakukan untuk belajar dan memahami kebenaran, baik itu melalui guru, pengalaman hidup, maupun interaksi dengan sesama teman. Baik, jadi dengan ilmu kita bisa lebih bijaksana dan mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, dari hadis ini Rasulullah memberikan pemahaman bahwa ilmu bukan hanya untuk menjalani kehidupan, tapi juga sarana yang dapat membawa kita menuju surga. Contohnya dengan kita belajar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Misalnya dalam memahami cara sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke hadis yang ketiga. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban la takunil khamisa fatahlika." Jadilah kamu orang yang pandai atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan atau orang yang senang atau cinta. Janganlah kamu menjadi orang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada hadis ini Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Ia dapat mengajarkannya kepada orang lain sehingga dapat mengubah masyarakat, memiliki wawasan luas dan beradab. Apabila tidak mampu menjadi orang pandai, jadilah sebagai orang yang terus mau belajar. Apabila tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah
orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Dengan mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang didengar. Baik, anak-anak sekalian, hadis ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 golongan yang harus kita pilih. Dari 5 yang disebutkan, ada 4 golongan yang harus kita pilih. Yang pertama yaitu orang yang pandai, alim, yaitu orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang belajar yaitu mereka yang terus berusaha mencari ilmu. Orang yang mendengarkan yaitu mereka yang bersedia mendengarkan nasihat dan pengetahuan dari orang lain. Orang yang cinta kepada ilmu yaitu mereka yang menghargai dan mencintai ilmu serta mendukung penyebarannya. Kemudian anak-anak sekalian, dari hadis ini kita belajar bahwa kita harus menjadi bagian dari 4 golongan yang disebutkan tadi. Jadi Rasulullah ingin atau mengharapkan kita menjadi orang yang pandai, atau mungkin sedang dalam proses belajar. Semua itu adalah pilihan yang baik. Yang penting jangan sampai kita menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang tidak peduli pada ilmu. Ingatlah, ilmu adalah jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu kita bisa membantu diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Jadi mari terus belajar, mendengar, dan mencintai ilmu agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Oke, anak-anak sekalian, dalam hadis ini Rasulullah memberikan pesan yang sangat penting kepada kita semua. Beliau mengingatkan bahwa menjadi orang yang berilmu adalah pilihan yang utama. Orang yang berilmu tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga mampu menyebarkannya kepada orang lain sehingga dapat membawa perubahan positif. Namun jika kita belum mampu menjadi orang yang pandai, Rasulullah memberikan alternatif. Jadilah orang yang terus belajar, menjadi orang pembelajar, menunjukkan sikap rendah hati dan keinginan untuk terus belajar. Adalah proses seumur hidup yang tidak pernah selesai. Jikapun kita tidak bisa menjadi pembelajar, Rasulullah tetap memberikan peluang. Jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Dengan mendengarkan kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita dengar dan menerapkannya dalam kehidupan. Mendengarkan adalah langkah awal untuk memahami dan belajar. Jadi anak-anak sekalian, mari kita renungkan, kita ingin menjadi golongan yang mana? Apakah sebagai orang yang pandai, yang terus belajar, atau yang menggunakan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang penting jangan pernah lelah untuk berproses, karena dengan ilmu kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Anak-anak sekalian, pesan terakhir Bapak yang saya sampaikan adalah jangan pernah menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima adalah mereka yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, dan tidak menyukai ilmu. Mereka memilih jalan ini akan berada dalam kegelapan, kebodohan, dan akhirnya merugi, bahkan celaka. Ingatlah, hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan dalam gelap tanpa arah. Maka pilihlah jalan yang penuh cahaya, yaitu ilmu, agar hidup kalian menjadi lebih bermakna, berkah, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Semoga kalian semua menjadi bagian dari golongan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi amal yang terus bertambah. Jangan lupa untuk terus belajar,
dan berbuat kebaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.